Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali pada debat sesi 2 perkuliahan hukum berdata. Kita akan langsung mulai saja untuk tema yang kedua. Baik, salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Di sini kita tidak akan berbicara apakah pernikahan tersebut hanya terkonteks pada satu agama saja, tetapi di sini kita akan lebih melihat pada tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh dua sejoli. Nah, sebelum mereka melakukan pernikahan, maka mereka akan memiliki komitmen antara satu sama lain dan urusan-urusan yang sangat sakral dengan kedua belah pihak. Nah, dalam undang-undang perkawinan kita mengenal adanya istilah pemisahan harta atau harta gonogini ketika nanti suatu saat meskipun tanpa direncanakan atau memang ada yang namanya suatu hubungan itu kan pasti ada pasang surutnya. Ketika suatu hubungan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Nah, di sini akan ada istilah yang namanya harta gonogini. Terkait dengan pernikahan campuran, di mana tadi ada salah satu peserta yang menyebutkan salah satu undang-undang dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padahal yang namanya melakukan pernikahan, apalagi di sini banyak sekali orang-orang asing yang melakukan pernikahan campuran dengan orang Indonesia, mereka juga memiliki tempat tinggal, mereka memiliki pangsa pasar seperti bisnis untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarga mereka. Nah, ketika terjadi suatu perpisahan, maka ketika kita menganut pada asas yang termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, orang asing yang bercerai dengan orang Indonesia, maka dia tidak akan berhak atas tanah yang dimilikinya. Nah, untuk menghindari terjadinya hal seperti itu sebelum mereka melakukan pernikahan atau sesudahnya, mereka akan membuat perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini bertujuan untuk mengatur harta antara kedua belah pihak, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena pernikahan tersebut dan perjanjian tersebut juga terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas Anda pada saat ini adalah bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut, mengenai hak dan kewajiban antara suami istri yang tadinya bersama, yang tadinya memiliki hak dan kewajiban yang sama, kemudian mereka menjadi terpisahkan karena adanya unsur budaya dan hukum yang mengikat mereka. Silahkan dari tim pro untuk memberikan pernyataan. Waktu Anda 2 menit dari sekarang, atau Anda ingin berpikir dulu selama 2 menit. Saya berikan waktu 2 menit dulu ya untuk berpikir. Bu, ini saya tetap kontra atau bisa pro? Tetap Atau aja rebutan? biar ini ya, biar adil ya, tetap ya. Tetap aja ya. Ya, tetap aja ya. Sekarang saya berikan ke tim pro dulu ya, karena tadi sudah kontra di awal. Bisa diulang nggak, Bu? Kayaknya ada yang belum menanggapi, Bu, dari tim Bu. Belum menanggapi apa tidak mendengarkan nih? Minta lagi disimpulkan, Bu. Baik, Bingung. baik. Kesimpulannya adalah dalam satu pernikahan yang tadinya bersatu ya antara hak dan kewajiban suami istri, tetapi karena suatu permasalahan akhirnya mereka memilih jalur berpisah. Pada hari ini kita akan fokus pada pelaku perkawinan campuran, di mana ada hukum tertentu yang mengikat kedua belah pihak. Salah satunya adalah
tentang kepemilikan properti berupa tanah ya. Itu tidak berlaku untuk apartemen atau rumah. Jadi orang asing itu boleh memiliki hak milik atas bangunan tapi bukan atas tanah. Kalau untuk atas tanah itu undang-undang kita ini memiliki pasal di mana setiap warga negara Indonesia itu hanya warga negara Indonesia yang berhak untuk memiliki tanah di Indonesia. Jadi WNA ini tidak bisa tidak bisa memiliki tanah yang ada di Indonesia seperti itu. Sehingga ada beberapa pendapat tadi yang mengatakan lebih baik orang asing ini melakukan pernikahan dengan orang Indonesia sehingga mereka bisa memiliki properti atas nama istri dan lain sebagainya. Nah, di sini tugas Anda adalah bagaimana pendapat Anda terkait fenomena tadi, di mana ada dua unsur antara hukum dan budaya yang terpisah ketika seseorang yang melakukan mixed marriage atau perkawinan campuran ini harus memisahkan harta mereka karena adanya hukum yang mengatur tentang kepemilikan tanah seperti itu. Sebelumnya ada yang namanya perjanjian pranikah yang akan dibuat oleh kedua belah pihak yang nantinya disahkan oleh notaris dan akan dilaporkan kepada kedutaan besar masing-masing seperti itu. Masih kurang jelas kelompok pro? Anda bisa menanggapi dari sisi apakah ada untung atau ruginya, atau apakah Anda setuju kalau memang pemerintah itu sudah memberikan kebijakan itu sudah tepat antara kedua belah pihak, atau dari segi manusiawi atau yang lainnya mungkin Anda memiliki pendapat yang lain. Intinya kelompok pro ini apakah Anda mendukung adanya pemisahan harta antara kedua belah pihak. Jadi nanti mereka kan yang namanya pernikahan campuran ini kan pemisahan hartanya kan berbeda. Kalau di Indonesia itu kan gonogininya kan sama rata ya 50-50. Tetapi kalau dalam pernikahan campuran itu ada aturan hukum yang tidak memperbolehkan mereka ini memiliki properti berupa tanah atau sawah atau tambak di Indonesia. Mereka hanya bisa memiliki hak milik bangunan saja, misalnya apartemen seperti itu. Silahkan dari tim pro 2 menit ya. Baik Bu, kalau dari saya sih lebih mendukung ya Bu ya, kalau misalkan itu terjadi. Yang jelas yang paling diuntungkan di sini itu harus pihak yang perempuan yang paling harus diuntungkan. Halo Bu, apakah suara saya jelas? Iya, jelas sekali. Karena di sini kan yang sudah melakukan istilahnya yang melakukan kawin kontrak ini kan yang perempuan ya Bu. Jadi yang perempuan ini harus lebih besar menerima harta gono-gono tersebut. Biarpun itu berupa properti seperti apartemen dan lain sebagainya. Tapi yang harus memiliki kekuasaan yang lebih itu dari perempuan ya Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Masih ada 50 detik, silakan digunakan bagi tim pro. Izin menambahkan Bu. Iya, silakan Mas Putra. Oke, ya jadi saya melanjutkan dari Mas Bagus tadi. Jadi terkait dengan harta ya Bu ya. Saya memang setuju Bu kalau misalnya apabila kita melakukan perkawinan campuran. Nah, misalnya si laki-lakinya ini merupakan warga negara asing dan perempuannya ini warga negara Indonesia. Nah, di pemerintahan Indonesia sendiri memang sudah ada peraturannya Bu. Kalau memang warga negara asing tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah, tetapi dia dapat memiliki hak atas bangunannya saja. Nah,
baik secara harta bersama ataupun sebagai harta benda milik pribadi, telah diberikan ketentuan yang jelas oleh pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, harta benda suami istri yang demikian apabila terjadi perceraian pada pasal 37 Undang-Undang Pernikahan tidak memberikan ketentuan yang jelas, melainkan diserahkan kepada hukum masing-masing, kepada pihak warga negara asingnya dan warga negara Indonesianya. Secara garis besar, harta yang dimiliki oleh suami istri setelah melakukan perkawinan ada dua, yaitu harta pribadi dan harta bersama. Nah, di dalam perkawinan dinyatakan bahwa apabila suami istri pada waktu melangsungkan perkawinan tidak mengadakan perjanjian kawin, maka akibatnya kekayaan dan bagian masing-masing dalam kekayaan adalah setengah. Bagian setengah adalah bagian yang tak terpisah, yang berarti bahwa tidak mungkin masing-masing suami istri meminta pembagian dari harta kekayaan yang hanya dapat terjadi melalui suatu acara tertentu yang termuat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bu. Itu saja, Bu, dari saya. Baik, betul waktunya juga habis. Silahkan bagi tim kontra untuk menanggapi. Tadi dari tim pro ini adalah berspekulasi bahwa yang harus diuntungkan kalau yang melakukan pernikahan campuran itu adalah WNA pria dan kemudian WNI perempuan, maka perempuanlah yang harus diutamakan karena di sini dianggap perempuan nanti yang akan banyak dirugikan. Kemudian dari spekulasi kedua bahwa peraturan mengenai pemisahan harta tersebut sangat disetujui meskipun diserahkan kepada masing-masing pihak dengan hukum masing-masing yang berlaku, tetapi tidak akan bisa terlalu semuanya dipenuhi dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Memang benar bahwa kepemilikan bangunan itu diperbolehkan kepada WNA. Silahkan bagi tim kontra untuk menyanggah atau memberikan pernyataan terkait dua spekulasi tersebut. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Bagaimana tim kontra? Anda masih punya waktu 1 menit. Menurut saya jika harta yang memang dibawa masing-masing memang boleh dipisahkan, akan tetapi harta yang diperoleh selama perkawinan itu akan menjadi harta bersama, tidak boleh dipisahkan. Masih ada waktu, silahkan untuk yang mau menambahkan dari kelompok pro, kelompok kontra. Baik, terima kasih dari tim kontra. Tim kontra tadi berspekulasi bahwa jika itu adalah harta yang diperoleh dalam
pernikahan, jadi di luar pernikahan, jadi adalah harta bersama, maka pembagiannya tetap harus dilakukan sama rata meskipun ada ketentuan yang melarang kepemilikan terkait tanah. Kemungkinan di sini yang dimaksudkan oleh Mas Fikran adalah jumlah harta tersebut bisa diakumulasikan dalam bentuk mata uang sehingga akan diperoleh yang namanya keadilan bagi kedua belah pihak. Silahkan bagi tim pro untuk menanggapi spekulasi dari tim kontra. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Izin menanggapi, Bu. Silakan. Oke, tadi saya mendengar ya, Mas Fikran tadi bilang bahwa harta bersama itu tidak dapat dipisahkan. Oke, jadi siapa bilang harta bersama itu tidak bisa dipisahkan? Selama kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan itu memiliki tidak memiliki perjanjian pranikah. Nah, ketika si laki-laki dan perempuan ini memiliki janji pranikah atau tidak memiliki janji pranikah, maka itu harta bersama yang didapat ketika perkawinan campuran yang telah dilangsungkan beberapa tahun itu dapat dipisahkan. Jadi saya kurang setuju dengan Mas Fikran kenapa harta bersama yang telah dicari bersama-sama selama perkawinan campuran itu tidak dapat dipisahkan. Itu saja, Bu, dari saya, Bu. Ada yang mau menambahkan? Izin, Bu. Silakan. Saya menambahkan dari pendapat Mas Putra. Kalau menurut saya ini ya, bila sudah terjadi istilahnya berpisah itu, Bu, apalagi berbeda warga negaraan itu ya, pasti yang lebih diuntungkan tuh perempuan, karena yang perempuan ini misal kalau misalkan dia sudah sudah menghasilkan keturunan, otomatis yang perempuan ini akan mendapatkan misalkan hartanya itu lebih besar daripada yang si laki-laki dari WNA tersebut. Karena kita tahu sendiri di Indonesia sendiri masih menganut seperti uang suami adalah uang istri ya uang istri aja. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin ya kita melihat dari segi ekonominya juga lah. Nggak mungkin kan kalau misalkan semua itu harus disamaratakan, karena semua nanti dilimpahkannya juga kepada istri. Karena nanti yang mengurus anak juga istri, nggak mungkin si suami ini bakal ngurusin anaknya. Pasti kalau misalnya sudah mendapatkan istri baru, anaknya ini akan terlantar. Mungkin seperti itu menurut saya, Bu. Baik, terima kasih. Silahkan bagi kelompok kontra. Waktunya sudah habis, Mbak. Baik, dari tim kontra silahkan untuk menanggapi 2 pernyataan yang telah diberikan dari pihak lawan. Silahkan, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, untuk perjanjian pranikah tadi, perjanjian pranikah itu bukan saja bisa dibuat sebelum pernikahan, akan tetapi perjanjian pranikah itu bisa juga dibuat selama pernikahan berlangsung. Jadi kan maksud saya hartanya itu bisa juga dibuatkan perjanjian pada saat dia sudah menikah gitu. Enggak sebelum menikah juga bisa, setelah menikah juga bisa gitu. Dan perjanjian juga tidak dapat dicabut kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, yang di sini berarti kedua belah pihak yang harus berunding. Gimana nih, Asdian mau bantuin nggak nih? Dihajar habis-habisan nih si Fikran. Baik, tidak ada yang menambahkan. Waktu Anda masih 40 detik. Oke, saya mau nambahkan, Bu. Tadi katanya bagus, uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Menurut saya di zaman sekarang hal tersebut itu tidak berlaku lagi, karena setiap individu harus mencari cara untuk menjayakan diri sendiri. Dan ngomong-ngomong tentang omongannya Mas Bagus yang tadi bilang anak akan terlantar, itu tuh
tidak bisa dibuktikan secara fakta. Ya tidak bisa dibuktikan secara fakta karena buktinya masih banyak seorang istri yang masih bisa menghidupi anak-anaknya tanpa harta dari suami tersebut. Baik, terima kasih. Silahkan dari tim pro untuk memberikan tanggapan dari dua spekulasi yang telah diberikan. Baik Bu, saya akan menanggapi materi dari sisi katanya istri bisa menafkahi si anaknya tanpa harus dari uang dari si suami. Itu memang benar, seorang istri memang bisa menafkahi anaknya menggunakan hartanya sendiri. Tapi dari dalam agama Islam seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya gitu. Jadi nggak bisa seorang suami itu nggak bisa lepas tangan atas nafkah yang diberikan untuk anaknya gitu. Dan menurut advokat Anita D.A. Kolopakin dalam makalah yang berjudul Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing, istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, jadi kayak ya kita setuju aja gitu tentang harta yang diurus masing-masing gitu, sesuai dengan peraturan negaranya masing-masing. Karena ini juga semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami dan istri, dan kita setuju gitu juga tentang itu. Karena mungkin apalagi kalau pernikahannya ini dilakukan secara kontrak, itu akan merugikan menurut saya kalau hutangnya itu jadi tanggungan untuk orang lain juga gitu Bu. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah hampir habis karena tinggal 10 detik saja. Silahkan bagi tim lawan untuk memberikan tanggapan dari spekulasi yang telah diberikan dari tim pro. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Bagaimana tim kontra? Baik, saya akan menjawab pernyataan dari Nadia. Tadi kan ada pernyataan yang mengatakan bahwa sang suami tidak boleh lepas tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Hal tersebut kalau dari agama memang benar, tapi yang di sini kan yang kita bicarakan adalah konteks umum, bukan agama Islam. Apakah di undang-undang sendiri ada yang mengatur tentang kewajiban seseorang yang sudah bercerai untuk tetap menafkahi anak-anaknya? Gitu. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan dari pihak kelompoknya? Izin menambahkan Bu. Silakan. Ya. Saya setuju dengan katanya Siva tadi. Menurut saya pribadi di sini, menurut advokat Anita D.A. Kolopaking dalam makalah berjudul Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing, di situ jelaskan bahwa harta bawaan ke dalam perkawinan campuran masing-masing, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami dan istri. Jadi bukan cuma suami aja,
soal ngurus anak juga istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan tugas memungut hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaan atau sumber lain. Baik, waktu Jadi Anda nggak bisa habis. Waktu Anda habis, mohon maaf. Silahkan bagi tim lawan untuk memberikan sanggahan. Waktu Anda menjadi menyanggah, sekarang. Bu. Ya, silakan. Bentar, Putra. Aku dulu ya. Tadi kata Siva, apakah ada yang membuktikan bahwa seorang ayah itu wajib menafkahi anaknya bahkan setelah bercerai? Pertama, saya akan meluruskan dulu tadi yang saya bilang. Saya tidak bilang bahwa seorang suami itu harus menafkahi seluruh keluarganya bahkan setelah bercerai. Saya cuma bilang wajib menafkahi anaknya. Itu. Nah, ini nafkah akan menjadi tanggung jawab si ayah baik selama masa idah ataupun setelah masa idah. Itu artinya setelah bercerai pun seorang ayah wajib menafkahi anaknya. Jika suami memiliki anak dari istri yang diceraikan dan istri yang mengasuhnya, maka suami menyediakan nafkah terhadap anaknya. Nah, ini kan sudah menjadi bukti bahwa seorang ayah harus tetap menafkahi anaknya baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian. Dan untuk Anda Dewi, tadi kamu bilang yang harta semua hutang yang dibawa oleh suami itu kan tadi itu kan udah saya bilang ya, tadi itu kan materi saya gitu, udah saya bilang sebelum kamu bilang itu, artinya kamu setuju ya? Apakah itu berarti kamu setuju bahwa pernikahan jika dilakukan pernikahan campuran itu hartanya harus diambil masing-masing menurut peraturan negaranya gitu? Karena tadi materi yang kamu bilang itu artinya kamu setuju bahwa perkawinan campuran tentang harta yang harus dipisah gitu. Izin menanggapi, Bu. Menyanggah, maksudnya menambah. Menambah ya. Baik, silahkan. Ya, Anda Bu. masih punya waktu 35 Oke. detik. Jadi tadi si Mbak Siva tadi bilang ya bahwa ketika suami dan istri bercerai, si suami tidak wajib menafkahi. Saya rasa Mbak Siva kurang paham ya tentang kata-kata perceraian. Oke, penjelasan dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan pemisahan antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Nah, saya tekankan lagi, anak dengan kedua orang tuanya. Seperti anak yang ditinggal orang tuanya keluar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Berdasarkan hal tersebut, kita ketahui bahwa meskipun orang tua sudah bercerai, anak tetap memiliki hak untuk tetap dapat memperoleh nafkah dari kedua orang tuanya. Karena dalam kasus ini, memang benar bahwa mantan suami Anda atau mantan suami si istri tersebut telah melaksanakan kewajibannya dan telah bertanggung jawab terhadap anaknya sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang salah satunya tentang mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan cara memberi nafkah. Sekian, Bu, dari saya. Baik, terima kasih. Silahkan dari kelompok kontra untuk langsung memberikan sanggahan atau spekulasi terkait apa yang telah diberikan oleh Putra. Kita masih punya waktu 5 menit untuk meneruskan sesi debat ini ya. Silahkan bagi kelompok kontra. Sepertinya bakalan seru nih, Bu, perdebatan pada hari ini. Bagaimana kelompok kontra? Apakah harus saya lemparkan kepada pro untuk menyerang lagi? Masih ada waktu 50 detik.
Baik, sepertinya tidak ada tanggapan dari pihak kontra, maka saya akan kembalikan kepada tim pro untuk memberikan satu pernyataan mengenai fenomena yang telah saya berikan. Silahkan bagi tim pro untuk memberikan pernyataan atau spekulasinya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik Bu, mungkin saya bisa melanjutkannya. Jadi menurut pandangan saya untuk kasus seperti ini, kalau misalkan sudah melakukan pisah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, yang dimana itu WNI-nya itu sebagai wanita dan WNA-nya sebagai prianya, otomatis semua harta yang telah dipisahkan tersebut wajib dimiliki penuhnya. Kalau misalkan dipresentasikan, kalau bisa sih 75-25 lah. 75 untuk perempuannya dan yang 25 untuk si pria tersebut. Tetapi di sini kan masih kita ketahui juga wajib seorang pria tersebut untuk menafkahi jika pasangan tersebut sudah dikaruniai seorang anak. Mungkin dari saya sih seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Anda masih punya 1 menit 5 detik. Oke Bu, sedikit saya ingin menyanggah tadi sebelum ini ada pernyataan dari Mas Fikran tadi tentang harta yang ketika kita melakukan perkawinan campuran itu tidak dapat dipisahkan. Saya ingin bertanya kepada kelompok kontra, apakah ada data tentang adanya banyak orang yang melakukan perjanjian setelah adanya pernikahan bahwa harta benda bersama itu tidak dapat dipisahkan? Oke, saya ingin tahu sedikit apakah ada sih datanya gitu. Kalau misalnya tidak ada datanya kan kita berbicara itu kan harus sesuai fakta ya Bu ya, harus sesuai data. Kalau kita tidak berbicara sesuai data, sesuai fakta itu mungkin ya gimana Bu? Kurang gimana gitu Bu? Oke Bu, terima kasih Bu. Baik, bagaimana? Tim kontra, apakah ingin menanggapi karena waktu kita tinggal 3 menit? Kalau tidak, saya akan mengakhiri sesi debat pada kedua ini karena nanti akan berlarut-larut. Apalagi kalau saya menambahkan fenomena-fenomena yang lainnya. Silahkan tim kontra. Bu, izin menyanggah. Oh ya, silakan Mbak Pikiran Ananda. dulu. Pikiran aja dulu Bu. Silakan. Siapa Kak? Oh, enggak ya sudah. Saya izin menyanggap yang katanya bagus tadi. Jika WNA-nya laki-laki dan WNI-nya wanita, pembagiannya 75 ke wanitanya dan 25 ke laki-laki. Saya cuma mau bertanya Bu, pendapatnya dia kalau misalnya WNA-nya si wanita bagaimana dengan pembagiannya? Apakah harus WNA-nya mendapatkan 25% juga? Mohon penjelasannya bagus. Wah. Jelasin bagus, jelasin. Boleh saya jelaskan sedikit Bu? Ya, silakan. Saya mau menambahkan. Nggak boleh sedikit, harus jelas. Oh ya gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya berbicara tentang si perempuannya tersebut, di mana kan sudah dijelaskan dari tim kontra sendiri, kawin kontra tersebut tidak didukung karena banyak mudaratnya juga. Kalau misalkan mereka dipisahkan, otomatis yang paling dirugikan si perempuannya daripada si laki-laki, karena penuhnya perempuanlah yang istilahnya jadi tulang punggungnya lah, meskipun laki-lakinya ini sudah tidak ada tanggung jawab lagi kepada keluarga tersebut. Jadi seyogyanya seharusnya harta tersebut diberikan kepada si pihak perempuan agar anak tersebut ya, kalau misalkan nih anaknya itu ikut kepada seorang ayahnya, kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasinya, terus tuh nggak sesuai dengan dengan ya pokoknya
nanti bakal terlantar lah kalau misalkan kebanyakan diurusin oleh dari pihak bapaknya sendiri, seperti itu. Kalau misalkan itu dialihkan ke seorang ayah, karena banyak kasus anak yang diasuh oleh ayah itu kebanyakan itu terlantar dan jarang diurusin. Sebaliknya kalau misalkan diurus oleh seorang perempuan lebih terarah. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Meskipun tidak seimbang ya antara yang memberikan pernyataan, jumlahnya ini bukan bobot dari pernyataannya ya, antara jumlah orang yang memberikan pernyataan dan kemudian menyanggah. Dan pada sesi pertama juga seperti itu, tadi sesi pertama kelihatan tim kontra yang lebih unggul, sedangkan yang ini yang mendominasi orangnya adalah dari kelompok pro. Jadi ini sudah seimbang ya balas dendamnya, saya rasa sudah cukup ya. Makanya kesimpulannya itu kawin kontra itu emang haram, Bu. Jadi kita tadi yang pertama nggak setuju. Bu, saya kira bisa rebutan pro kontranya, Bu. Saya mau ngambil pro ini, Bu. Tuh, pokoknya kesimpulannya itu aja, Bu, kawin kontra itu haram. Jadi nggak ada alasan apapun. Jadi yang awal kalian sudah kontra, Jo. Aku belajar kontra yang masalah awal. Jadi salah Baik. pelajari. Setelah belajar ini pro. Baik, setelah ini silahkan masuk pada room lagi, karena ini akan saya akhiri. Ini Zoom-nya pelit banget. Kita akan masuk pada sesi penjelasan dari saya dan kita bisa sharing session ya. Jadi kita akan mengakhiri debat pada sesi 2 ini. Terima kasih kepada kedua peserta, terima kasih Dewan Juri, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada sesi final ini. Silahkan nanti link absensinya dilaporkan kepada saya. Saya akhiri dan segera join pada room berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.